Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada sore ini kita bisa bersama-sama untuk melanjutkan kajian kita dalam rangka mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita, langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tidak ada agama yang tidak mengenal kitab suci. Kalau disebut agama, selalu bisa disandingkan dengan eksistensi kitab suci. Itulah sebabnya negara kita mengakui ada 6 agama resmi. Kenapa dianggap resmi? Karena bisa menghadirkan kitab suci yang menjadi pedoman dari komunitasnya. Makanya ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Jadi Konghucu itu bukan sekedar filsafat, tapi dianggap sebagai agama. Kenapa dianggap sebagai agama? Karena ada ritualnya dan ada kitab sucinya. Kalau seandainya tidak ada kitab sucinya, maka pemerintah tidak bisa melegitimasi sebagai sebuah agama. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Ini kalau kita bicara secara umum. Nah, kalau kita bicara melalui pintu Al-Quran, memang risalah para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada mata rantai pewahyuan. Kitab-kitab terdahulu itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'anul Karim merupakan kitab yang paling sempurna dan paling akhir, tidak ada kitab suci setelahnya. Jadi Al-Qur'an merupakan mata rantai kelanjutan dari pewahyuan dari kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan. Itulah sebabnya salah satu contoh di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat yang berbunyi, walaqad katabna fiz zabur min ba'dil dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tuliskan di dalam kitab Zabur, sebagaimana telah termaktub di dalam Lauhil Mahfuz, bahwa sesungguhnya bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Berarti ada satu kitab yang disebut Zabur, dan Zabur itu telah diturunkan sebagai kitab suci kepada Nabi Dawud alaihissalam, dan itu telah eksis sebelum Al-Quran diwahyukan pada abad ke-7 Masehi.
Ini urut-urutannya ya. Saya terlalu cepat tidak? Enggak ya. Masa anggap mahasiswa S3 semua jadi. Nah, ini kan mantan-mantan S3. Al-Quranul Karim sebagai kitab suci tentu saja harus diimani oleh mereka yang mengaku dirinya sebagai muslim. Tetapi Al-Quran sebagai kitab suci itu unik. Kenapa unik? Karena di dalam Al-Quran itu sendiri ada semacam garansi. Apa itu garansi? Jaminan. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Dan ini tidak ditemukan informasi seperti ini di dalam kitab-kitab lain. Walaupun kitab-kitab itu dapat kita akses sampai hari ini. Apapun kitab suci itu, tidak ada penegasan secara langsung yang bisa disebut sebagai garansi. Satu-satunya yang menyebut sebagai garansi adalah Al-Quran, dan itu diletakkan di bagian yang paling awal sebelum ada perintah maupun larangan yang Allah sampaikan kepada siapapun. Kalau saudara-saudara perhatikan ayat yang tadi saya baca, itu termaktub di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang pertama. Allah berfirman, "Dzalikal kitab." Arti harfiahnya itu Al-Kitab. Dan di situ para ulama dalam kitab-kitab tafsir menegaskan dzalikal kitab ai bimakna hadzal kitab. Jadi yang dimaksud di situ referennya, rujukannya, maksud dari pengertian dzalikal kitab hanya satu yang dimaksud. Apa itu? Al-Quranul Karim. Bukan pada yang lain-lain. Saya sepertinya mau memberikan challenge. Apa itu challenge? Tantangan. Tolong hadirkan kepada saya satu tafsir, apapun tafsir itu, dari generasi abad ke-7 Masehi, abad ke-8 Masehi, sampai abad yang sekarang ini, yang menyebutkan dzalikal kitab merujuk pada selain Al-Quran. Jawabannya zero. Tidak ada. Artinya apa? Semua sepakat bahwa yang dimaksud dzalikal kitab merujuk pada Al-Quranul Karim. Apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim? Ada garansi. Garansinya Allah berkata, la raib fi. La raib, tidak ada keraguan. Ai bimakna la syakka, tidak ada keraguan. Keraguan di sini dalam makna global. Apapun bentuk keraguan itu tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan bukan sekedar garansi sebenarnya. Kalau di bagian awal itu ada ungkapan garansi, dzalikal kitabu la raiba fi, pada ayat-ayat berikutnya tidak terlalu panjang jaraknya, Allah kemudian memberikan semacam challenge, tantangan kepada siapapun yang mengaku dirinya sebagai manusia. Apa tantangan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raib. Ada ungkapan raib. Apa itu maksudnya raib? Keraguan. Sama seperti ketika Allah berkata bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di bagian paling awal. Jadi ada dua kata yang sama diulang dua kali di bagian-bagian awal. Allah pertama menggunakan kata raib sebagai jaminan, la raib. Dzalikal kitabu la raiba fi. Sementara di bagian ayat berikutnya, wa in kuntum fi raib, dalam keraguan. Jika kalian, yang dimaksud di sini adalah manusia. Manusia itu dalam bahasa kampus disebut sebagai animale rationale. Apa itu animale rationale? Ini kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai menggunakan sesuatu istilah yang tidak bisa update.
nanti ketinggalan kereta. Katanya siapa? Syekh Zaitun. Jadi kalau kita mau bicara kepada orang, ya, ini strategi komunikasi sebetulnya. Kalau mau berbicara kepada orang yang meletakkan posisinya pada sesuatu, kita harus bisa mengimbanginya untuk mengcounter itu. Tidak mungkin yang satu menggunakan senapan, kita pakai ketepel. Iya kan? Tahu maksud saya ya? Nah. Jadi ayat Al-Quran menyebutkan wa in kuntum, dan jika kalian semua, yang dimaksud di sini adalah manusia, dan manusia disebut animale rationale. Apa itu animale rationale? Binatang yang berakal. Animale itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya animal. Apa itu animal? Binatang. Rationale, apa itu rationale bahasa Latin? Bahasa Inggrisnya rational. Rasional kalau bahasa kita. Dalam bahasa Arabnya dikenal dengan sebutan al-hayawanun natiq. Jadi kita ini kalau sudah bicara agama disebutkan al-hayawanun natiq. Kalau bicara mengenai sains, animale rationale. Jadi antara yang beragama yang tidak beragama bisa bicara hal yang sama. Ya. Al-hayawanun natiq artinya binatang yang berakal. Apakah ini bertentangan dengan Al-Quran? Tidak. Karena kemanusiaan kita ini diukur bukan pada fisiknya, animale, bukan itu. Tapi yang kedua, apa itu? Rationale. Dan Al-Quran menegaskan kita ini unggul dalam hal yang kedua. Apa itu? Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Lagi-lagi kata Syekh Panji, siapa? Sampai jangan curiga, jangan-jangan yang sedang bicara ini bolonya Panji Gumilang. Bukan. Ini saya sedang bicara untuk mengkritik Panji Gumilang sebetulnya. Jadi harus dimulai dari hal yang paling sederhana. Okay? Jadi Al-Quranul Karim, pertama ada garansi, ada jaminan. Yang kedua ada tantangan. Tantangan Al-Quran apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Silakan dicek surah Al-Baqarah urutan yang kedua ayat 23. Jadi ayat 23. Jadi secara sederhana kita punya pemahaman bahwa Al-Quran itu dijamin. Siapa yang menjamin? Allah tabaraka wa ta'ala. Kedua, setelah dijaminkan, maka Allah menantang siapapun untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Hanya satu surah saja. Masalahnya, tantangan Allah itu mengandung risiko atau tidak? Iya. Tantangan Allah ini pasti mengandung risiko. Risikonya itu diantara dua pilihan. Tidak ada pilihan ketiga. Pilihan yang pertama, bila tantangan Allah itu ada yang sanggup menjawabnya, maka Quran gugur. Kebenaran Quran gugur. Tetapi bila tidak ada yang sanggup menjawabnya, berarti Quran benar. Jadi ini mengandung resiko memang. Ini ibaratnya ibu-ibu. Saya belum apa-apa guyu sik. Kalau ibu-ibu punya emas 24 karat dan ada sertifikasinya, ya. Dan memang keterangannya itu kan harus ada sertifikasi sebagai penjaminnya. Kalau ada orang yang meragukan, nggak mungkin nih emas 24 karat. Kira-kira ibu marah atau enggak? Ya nggak perlu marah, karena apa? Sudah ada jaminan. Jadi kalau misalnya ada yang meragukan, silakan meragukan. Mau diuji, silakan diuji. Tapi diuji jangan dibawa pulang, nanti ya hilang. Diuji di lab, silakan diuji.
Kalau diuji dengan cara apapun dan sertifikasi itu pasti benar, ya, kita nggak perlu takut. Setelah diuji, memang hasilnya sama, tetap 24 karat. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari itu. Silakan uji ini Al-Quran. Siapapun yang meragukan Quran, silakan diuji. Tidak akan menemukan kecacatan pada dalamnya. Ini sekali lagi ada dua opsi. Tidak ada opsi yang ketiga. Kalau benar, itu firman Allah. Tapi kalau ada yang sanggup untuk melemahkan Quran, berarti Quran bukan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pilihan kedua. Kira-kira tantangan Allah ini ada yang jawab nggak? Ini jangan bicara keyakinan lagi ini. Ini bicara pembuktian. Mana ada kitab suci kayak begini? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Inilah satu-satunya kitab suci yang memang Allah sengaja turunkan di abad modern. Al-Quran itu diturunkan abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi itu sudah ada dua peradaban besar. Dua peradaban besar itu, yang pertama adalah peradaban Romawi di timur, dan yang kedua peradaban di timur, peradaban Persia. Yang di barat peradaban Romawi. Itu bukti peradabannya sampai sekarang masih dapat kita lihat. Secara arkeologis masih dapat kita saksikan. Karya Herodotus, karya siapa lagi? Homerus. Semua itu ditulis pada era sebelum Islam datang. Sampai sekarang masih dibaca, masih bisa diakses data-data itu. Berarti literasi tahu maksudnya ya? Ya literasi. Bukti-bukti peradaban tulis maksudnya. Itu sampai sekarang masih dapat kita akses. Sebelum abad ke-7 Masehi itu. Nah, pada abad ke-7 Masehi itu terjadi keguncangan peradaban. Karena apa? Hadirnya peradaban baru. Peradaban apa itu? Peradaban Islam. Dan itu dari mana? Diawali dari apa? Semua para ahli mengatakan bentuk peradaban Islam yang paling awal itu adalah Al-Quranul Karim. Dokumen yang paling awal Al-Quran, tidak ada yang lain-lain. Berarti kita bisa semakin nyaman kalau misalnya baca tulisan Samuel Huntington. Pernah baca ini? Ya, pernah baca. Samuel Huntington itu menulis buku dan sudah booming dan dijadikan sebagai sarana untuk kritik terhadap peradaban ini. Dia menulis buku mengenai The Clash of Civilizations, benturan peradaban. Di abad modern ini memang ada dua peradaban yang saling berbenturan. Pertama dia sebut The Western Civilization, yang kedua Islamic Civilization. Apa itu maksudnya? Sampai ngerti nggak ini? Yang pertama disebut peradaban Barat, Western Civilization. Yang kedua Islamic Civilization, peradaban Islam. Aneh kan istilahnya? Peradaban Barat dan peradaban Islam. Ini sebetulnya dua istilah yang tidak mungkin dihubungkan. Tapi kenapa ini dipakai? Barat itu menunjuk wilayah, menunjuk kawasan yang sudah eksis menciptakan peradaban besar. Makanya kita menyebut orang Barat. Kalau menyebut orang Barat itu bukan sekedar visnya Barat, tetapi peradabannya dibangun oleh orang-orang Barat. Tapi yang kedua ini aneh, Islamic Civilization, peradaban Islam. Islam itu agama atau bukan? Agama. Barat itu agama atau bukan? Bukan. Tapi kenapa kok disandingkan? Karena ringkasnya, mereka-mereka yang ahli dalam persoalan peradaban ini melihat Islam bukan sebagai agama semata-mata, tapi Islam itu dianggap sebagai peradaban. Makanya jam dinding itu ada angka, ya, angkanya itu semua sepakat dan tidak ada yang mengingkari. Itu disebut sebagai Arabic number.
Apa itu Arabic number? Angka Arab. Siapa yang menciptakan itu? Ulama-ulama kita generasi terdahulu yang menciptakan itu. Inilah sebutannya sebagai peradaban Islam. Oke. Nah, sekarang temuan-temuan manuskrip, ya, temuan-temuan manuskrip, tulisan-tulisan kuno berkaitan dengan Al-Quran juga sudah ditemukan sampai hari ini. Ada yang disimpan di Leningrad, Rusia. Ada yang disimpan di Birmingham, UK. Ada yang disimpan di Netherlands. Ada yang disimpan di Stuttgart dan di tempat-tempat lain. Dan semuanya itu manuskrip Quran abad ke-7 Masehi. Pertanyaannya sekarang, Nabi kita lahir abad keberapa? Abad ke-7. Beliau wafat abad keberapa? Abad ke-7. Manuskrip Quran tertua abad keberapa? Abad ke-7. Kalau nabinya saja hidup di abad ke-7, sementara kalau dokumen Quran yang katanya wahyu yang diterima oleh Nabi, tapi yang tertua abad 21, jomplang. Berarti invalid. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bukti. Nabinya hidup abad ke-7, lahir abad ke-7, menerima wahyu abad ke-7, dan wafat abad ke-7, wahyunya yang berupa Quran abad ke-7. Mana ada kitab suci yang seperti ini? Enggak ada. Dan semua mushaf yang sampai kepada kita ini, salah satunya ya, disebut mushaf Ali bin Abi Thalib yang ditemukan di San'a. Di mana San'a? Di Jerman. Di mana? Yaman. Ini lagi ribut-ribut soal nasab Yaman kan sekarang. Untung Muhammadiyah nggak elok-elok masalah itu. Jadi manuskrip San'a yang di Yaman itu sekarang diboyong ke Jerman, dan itu berupa lembaran-lembaran lengkap Al-Quranul Karim. Tetapi di dalamnya aneh. Kenapa aneh? Semuanya persis seperti Quran yang kita baca, yang kita terima ini. Tidak ada itu kecampuran sabda Nabi, nggak ada. Sabda Nabi tiba-tiba nongol dalam salah satu baris Al-Quran, nggak ada satupun. Semua manuskrip ketika diteliti, semuanya adalah Al-Quran. Tidak ada yang terindikasi di luar Al-Quran. Ini menarik sebenarnya. Artinya apa? Kesimpulan sederhana, berarti generasi terdahulu, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, generasi salaf setelah beliau-beliau itu, semuanya tahu cara membedakan mana Al-Quran, nah mana sabda Nabi. Oke? Ini pelan-pelan supaya paham. Jadi tidak ada satupun dokumen yang disebut Quran yang kecampur dengan selain Quran. Berarti mereka itu cerdas tidak membedakannya. Oh, sangat cerdas, sangat cerdas. Tapi kecerdasan beliau-beliau itu dianggap tidak cerdas. Sekali lagi, beliau-beliau itu dianggap tidak cerdas ketika ada ungkapan yang baru muncul sekarang. Apa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Faham sampean? Apa itu maksudnya? Telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran Al-Karim. Berarti Al-Quranul Karim itu sabda Rasul atau firman Allah? Ayo. Ini bukan diucapkan di luar tradisi khutbah ya. Ini di dalam khutbah. Khutbahnya khutbah Jum'ah yang terus diulang, dan itu dipraktekkan dan sudah menjadi kebiasaan. Di mana? Az-Zaitun. Nah, mulai masuk sekarang ya, mulai masuk ini. Orang-orang Zaitun itu orang-orang cerdas.
berpikir merdeka. Sama seperti saya juga berpikir merdeka. Saya ojo susu sih. Karena jargonnya apa? Berpikir merdeka. Saya pun juga berpikir merdeka. Cara berpenampilan mungkin kalau saya deso kayaknya. Kenapa? Pakai sarung. Kalau pakai sarung di fatwa haram. Fatwanya haram di sono. Sebaiknya seperti guru saya dulu. Kalau sholat selalu beliau pakai jas. Bapak Kiai Abdullah Wasian tuh kalau sholat selalu pakai jas. Perlente kan? Menghadap Tuhan dengan cara perlente. Seperti Syekh Az-Zaitun. Perlente pakaiannya. Makanya kalau menghadap Tuhan harus pakai pakaian yang terbaik. Saya sepakat dengan itu sebetulnya. Tapi jangan terlalu mudah menfatwakan kemudian pakai sarung haram. Ini terlalu ekstrim. Ya, terlalu ekstrim. Kalau dalam hal ini saya masih bisa toleransi, ya, meskipun harus diluruskan cara pembahasannya. Nah, mengenai ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau diterjemahkan secara harfiah itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena mengindikasikan bahwa telah berkata Rasul, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an. Ada satu tokoh, apakah perlu saya sebut namanya atau tidak? Kayaknya ini bukan hanya di Az-Zaitun, tapi sudah di luar Az-Zaitun ada yang satu pemikiran, dan bisa jadi tempat lain juga ada. Tapi indikasi ini saya curiga pasti ada link ini, nggak mungkin berdiri sendiri. Meskipun beliau berkata ini independen, tapi independennya satu episteme, satu pemikiran. Berarti ini pasti ada link. Dan tidak mau menyalahkan Az-Zaitun, tapi justru mensupport Az-Zaitun. Ketika mensupport Az-Zaitun, jelaskan, Syekh Panji Gumilang berkata apa? Kalau hadis yang menentukan sahih dan tidak sahih itu manusia, ya kan? Tapi kalau Al-Quran, ini adalah sabda Rasul yang termaktub di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan itu dikuatkan dengan argumentasi Quran. Argumentasi Quran apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Jadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berdasar ayat itu, maka bisa dipastikan memang Quran itu ucapan Rasul, tapi bukan dengan hawa nafsunya, tapi tetap kategorinya ucapan Rasul berdasar ayat itu. Mungkin keberanian ini keberanian yang setengah jadi. Seharusnya lebih berani lagi, lebih dari itu seharusnya. Bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Kalau perlu seharusnya qala Jibril alaihi salam fil Qur'anil Karim. Seharusnya bukan sekedar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran, tapi seharusnya lebih berani berkata qala Jibril alaihi salam fil Qur'anil Karim. Bukannya Al-Quran itu ucapan Jibril? Ayo. Kalau ada yang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran, seharusnya lebih berani berkata qala Jibril alaihi salam fil Qur'anil Karim. Lebih berani berkata. Dasarnya apa? Ayat Al-Quran juga. Di mana? Mau tahu? Lihat dalam surah bagian yang juz 30. Surah apa? Surah At-Takwir. Di dalam surah At-Takwir ini ada ayat berbunyi begini. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia, yakni Al-Quran itu qaul, ucapan Rasulin Karim. Rasul di sini yang dimaksud adalah
Jibril yang mulia. Berarti berdasarkan ayat ini saya bisa berkata kepada orang Zaitun, Quran itu bukan sabda Rasul, tapi sabda Jibril. Bisa nggak membantah itu argumentasi saya? Kalau ada yang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran, saya lebih ekstrim lagi. Tapi nampaknya mereka nggak berani, ya kan? Bahkan saya lebih ekstrim lagi. Bukan itu seharusnya, wahai Syekh Az-Zaitun. Bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran, tapi qala Imam Ibnu Katsir fil Quran, qala Imam Hafiz fil Quran, qala Imam Al-Laits fil Quran, qala Imam Qalun fil Quran, qala Imam Syu'bah fil Quran. Siapa itu Syu'bah? Siapa itu Ibnu Katsir? Siapa itu Hafiz? Siapa itu Qalun? Para imam yang membawa Al-Quran ini kepada kita. Kita ketemu dengan Nabi langsung? Enggak. Ketemu dengan Jibril langsung? Enggak. Ketemu dengan Allah langsung? Enggak. Yang membawa Al-Quran ini adalah ucapan dari para imam ahli qiraah. Berani nggak dia berkata begitu? Kalau nggak dipentungi wong. Tahu maksud saya ya? Jadi kalau mau nyeleneh itu jangan tanggung. Nyeleneh itu langsung topnya gitu. Kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran itu tanggung nyelenehnya. Yang lebih top adalah qala Imam Syu'bah radhiyallahu an fil Quran. Karena Quran yang kita terima ini berdasarkan riwayat dari para imam langsung. Tahu maksud cara berpikir kita. Jadi kalau ngomong dengan orang model kayak begitu harus diimbangi dengan cara nyeleneh juga. Paham maksud saya? Supaya dia jeglek, tahu jeglek? Paham maksud saya ya? Jadi jangan. Jadi ibaratnya kalau mengalahkan lawan itu pakai teori bandul, gunakan dengan cara yang sama. Karena bagaimanapun ini bisa dipertanggungjawabkan argumentasi saya dibanding dengan argumentasi Syekh Az-Zaitun. Alasan Syekh Az-Zaitun berkata Quran itu kan melalui lisannya Nabi, melalui ucapan Nabi. Iya, nggak salah. Karena tidak ada Al-Quran itu berupa mushaf turun dari langit kemudian melayang sampai ke bumi. Iya kan? Nggak ada cerita. Kita memahami Al-Quran itu bukan dari langit gitu kemudian turun ke bawah dan diterima oleh Nabi begini, bukan. Tapi apa? Wahyu yang diterima oleh Nabi dan kemudian disampaikan melalui lisan Nabi, betul kan? Iya. Itu tidak salah. Tapi jangan pakai frase ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu mengaburkan. Tidak tahu bedanya mana sabda Nabi, tidak tahu bedanya mana firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini nyelenehnya nanggung. Lebih bagus argumentasi saya yang berkata qala Imam Nafi' radhiyallahu an fil Qur'anil Karim, qala Imam Ya'qub radhiyallahu an fil Qur'anil Karim. Ini saya tunjukkan. Ini Al-Qur'anul Karim, tapi biriwayah siapa? Qiraah Ya'qub. Qiraah Ya'qub. Dan ini melalui lisan siapa? Lisan siapa Quran ini? Lisannya Ya'qub. Dari mana dia berasal? Ya tetap dari Nabi juga. Nabi dari mana? Dari malaikat Jibril. Jibril dari mana? Dari Allah. Tapi kenapa saya tidak boleh berkata qala Imam Ya'qub radhiyallahu an fil Quran? Apa enggak tambah jeglek saya itu? Hah? Paham maksud saya? Di sini ayatnya saya beri contoh ya. Jadi kalau sekaligus ngomong dengan orang yang sok intelektual itu harus diimbangi. Tidak bisa didiamkan. Tapi mudah-mudahan di sini nggak ada yang salah paham dengan saya ya. Enggak ya, nggak salah paham ya.
Nah, saya ambil contoh misalnya surah yang kemarin saya bahas, ingat saya. Nah, ini tertulis apa? Ini biriwayah Ya'qub. Ini Al-Quranul Karim. Biriwayah Ya'qub. Makanya saya kasih contoh ekstrim. Kalau nyeneh nggak usah tanggung, langsung jeglek saja. Apa itu? Disebutkan. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ini Quran biriwayah Ya'qub. Ayatnya berbunyi seperti ini. Makanya saya harus berani bicara di hadapan orang-orang yang sepemikiran dengan Syekh Az-Zaitun. Lebih baik bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran, tapi qala al-Imam Ya'qub radhiyallahu an fil Quranil Karim. Bunyi ayatnya apa? Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Lain lagi dengan di sini. Ini Al-Quranul Karim. Tapi tidak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quranil Karim, tapi qala al-Imam Hafiz radhiyallahu an fil Quranil Karim. Bunyi ayatnya apa? Tidak sama seperti ini. Bunyi ayatnya apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Apa nanti gak tambah garuk-garuk Syekh Zaitun? Makanya kadang-kadang manusia itu kalau sudah terlalu membingungkan umat, itu kadang-kadang dia tidak merasa bahwa dirinya keliru. Setiap ucapan, setiap pernyataan, itu kalau orang itu arif bijak, itu akan memikirkan dampaknya. Betul enggak? Tidak hanya bicara, tapi akan memikirkan dampaknya. Nampaknya ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim itu tidak dipikirkan apa dampaknya bagi ummah. Iya kan? Kalau dipikirkan dampaknya bagi ummah, tidak mungkin ada ucapan seperti itu. Cukup berkata qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Begitu kan? Itu lebih arif dibanding qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Karena dalam tradisi para sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada cerita dalam kitab-kitab, kitab kuning sekalipun, yang pernah di antara para ulama salaf itu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Tidak ada. Berarti yang dikatakan oleh kelompok pesantren Az-Zaitun itu mengada-ngada atau tidak? Mengada-ngada, yang membuat ummah menjadi bingung. Tapi penyelenehannya itu tanggung, tidak sampai ekstrim. Kalau ekstrim kayak saya tadi itu saya contohkan. Qala al-Imam Ya'qub fil Qur'anil Karim, itu baru jos. Iya kan? Paham maksud saya ya? Jadi jangan nanggung. Makanya betul kata orang-orang ya, kalau ingin terkenal, ya ibaratnya itu kencingi itu sumur Zam-Zam, baru terkenal. Nampaknya penyelenehan itu dalam rangka apa? Mencari sensasi, satu. Kedua, mencari apa? Popularitas, bisa jadi. Ketiga, apa? Semacam-macam pokok motifnya itu, yang membuat orang itu jadi bingung dan aneh. Tapi ya itu tadi, bukan hanya soal itu, tapi ada yang lain-lain. Tapi yang saya soroti ini bicara mengenai Al-Quranul Karim. Makanya kalau kita bicara mengenai Al-Quran itu disampaikan melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang tidak salah, betul. Tetapi harus diingat dan harus dicatat, para sahabat tahu membedakan mana itu Al-Quran firman Allah, mana itu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dicampur, makanya dipisahkan. Yang generasi awal saja ya bisa membedakan mana Al-Quranul Karim,
bukan sebagai sabda Rasul, bukan sebagai qaul Rasul, dibedakan. Masa generasi yang modern abad 21 kesulitan membedakan mana Al-Quran, mana yang bukan Al-Quranul Karim. Iya kan? Ini catatan menarik ini. Memang saya nggak tahu apakah memang itu murni berasal dari pesantren itu, atau memang ada sesuatu. Kayaknya saya melihat fenomena sekarang ini menarik. Yang satu rebutan soal nasab, yang satu rebutan soal pondok zaitun tadi itu. Iya kan? Ada apa ini? Memang kayaknya umat Islam di Indonesia ini memang mendapatkan banyak ujian, karena imannya itu sangat kuat. Nunggu adzan dulu ya. Hari-hari seperti sekarang ini, di zaman seperti ini, banyak orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak tepat itu ada di sekeliling kita. Maka wajib bagi kita untuk mulai kembali pada Al-Quran, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Dan saya kira itu penting. Dan apa yang terjadi saat seperti sekarang ini, itu bukan hanya satu kali saja terjadi, berkali-kali. Di Eropa bagaimana orang menista Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, membakar Al-Quran, dan semuanya itu merupakan tanda-tanda bahwa semakin Al-Quran itu dinistakan, maka akan semakin membuktikan bahwa Al-Quran kebal dari semua bentuk penistaan-penistaan itu, keraguan-keraguan itu. Dan salah satu contoh yang bagi kita Al-Quran memang sesuatu yang unik, saya ambil contoh misalnya di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 59. Dan di dalam Al-Quran ada juga ayat penegasan bahwa disebutkan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya yang di dalamnya itu ada keseimbangan. Apa contoh konkret keseimbangan itu? Ini bisa dibaca dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 59. Betul-betul ada keseimbangan. Kalau dibaca ayat 59 itu disebutkan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Ini kalau saya mengikuti cara berpikir orang modern ya. Kalau seandainya salah satu kata ini dihilangkan dalam Al-Quran, yakni kata mathal, apakah mengurangi pesan global dari informasi ayat ini? Misal, ayatnya misal berbunyi begini, inna mathala Isa indallahi ka Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Kata masal yang kedua dihilangkan, bukan kamathali Adam tapi ka Adam. Kira-kira isi pesan globalnya berubah enggak? Enggak berubah. Tapi kenapa Allah menggunakan kata yang sama muncul dua kali? Apa tujuannya? Karena disinilah pembuktian bahwa ada keseimbangan. Di sini yang dimaksud kata kunci ada kata khalaqahu. Apa itu? Penciptaannya. Ya, ini sentral, penciptaannya. Sebelum kata khalaqahu, ternyata Allah meletakkan 7 kata kunci. Dan setelah kata khalaqahu, Allah juga meletakkan 7 kata kunci. Kata kunci yang pertama sebelum kata khalaqahu itu adalah inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam. 7 kata. Baru kemudian khalaqahu. Setelah kata khalaqahu,
Ada 7 kata lagi. Min turab thumma qala lahu kun fayakun. 7 kata. Kalau seandainya kata masal yang kedua hilang, maka terjadi apa? Ketidakseimbangan. Keseimbangan kata jadi hilang. Kenapa diletakkan kata yang sama 2 kali? Karena ini merujuk pada penciptaan 2 makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama diciptakannya. Siapa itu? Isa dan Adam. Isa dan Adam. Isa hurufnya ain, ya, sin, alif bengkong. Berapa huruf itu berarti? 4. Adam 3 huruf. Berarti ini menunjukkan berapa? 7 huruf. Jadi 7 huruf diimbangi dengan 7 kata. Apakah ini kebetulan? Wallahu a'lam. Tapi beginilah Allah bicara kepada kita. Ini bedanya antara sabda Rasul dengan firman Allah. Kalau sabda Rasul itu dengan bil makna, redaksinya dari Rasul sendiri. Kalau Al-Quran kata demi kata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat tahu dan bisa membedakan mana ini Al-Quran, mana ini sabda Rasul. Nggak dicampur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan semakin kita bisa mencintai Al-Quranul Karim, dan yang penting mempraktekannya. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, ada yang mau tanya? 1 orang? Oh, kalau nggak ada berarti sudah lulus semua, tinggal praktek saja. Baik, saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.